Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Delviana Sari, NIM 2103030005, semester 2, kelas A, prodi Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang biodata dari ahli teori sosiologi klasik, yaitu Bapak Auguste Comte. Auguste Comte memiliki nama lengkap yaitu Isidore Marie Francois Xavier Comte. Comte lahir pada 19 Januari tahun 1789 di Montpellier, sebuah kota kecil yang berada di negara Prancis. Comte adalah seorang filsuf yang dikenal karena memperkenalkan bidang ilmu sosiologi serta aliran positifisme. Comte juga merupakan tokoh yang pertama menciptakan istilah sosiologi, sehingga ia mendapatkan julukan sebagai Bapak Sosiologi Dunia. Ayah Comte, Louis Comte, merupakan seorang pejabat pajak dan ibunya, Rosalie Boyer, merupakan seorang yang sangat taat agama. Comte termasuk seseorang yang dewasa sebelum waktunya. Pasalnya, di usia dini, dia harus ikut menentang republikanisme dan skeptisisme yang terjadi di Prancis. Comte kemudian masuk sekolah pada tahun 1814 di Paris. Sekolah tersebut dulunya melatih insinyur militer, namun kemudian diubah menjadi sekolah umum. Hanya bertahan 2 tahun, Comte harus berpindah sekolah pada tahun 1816. Di sana tempat baru Comte mendapat ilmu pengetahuan matematika dan jurnalistik. Dia melihat sebuah perbedaan yang mencolok selang agama Katolik yang dianut dengan konsep keluarga monarki yang berkuasa, sehingga dia terpaksa meninggalkan Paris. Pada bulan Agustus tahun 1817, dia menjadi murid sekaligus sekretaris dari Claude Henry de Rochefort, Comte de Saint-Simon, yang belakang membawa Comte masuk ke dalam sekeliling yang terkait intelek. Pada tahun 1824, Comte meninggalkan Saint-Simon karena lagi-lagi dia merasa benar tidak kecocokannya dalam hubungannya. Tahun 1826, Comte mulai melakukan pengenalan ilmu sistem filsafat positif. Bahkan pada tahun 1828 hingga 1829, dirinya berhasil mempublikasikan filosofi positif pada sebuah buku yang berjudul Cours de Filsafat Positif. Dari tahun 1832, Comte merupakan pengajar dan penguji di beberapa sekolah. Namun, pada tahun terakhir dirinya bertengkar dengan pihak sekolah dan harus kehilangan pekerjaannya. Auguste Comte juga merupakan seorang tokoh brilian yang disebut sebagai peletak dasar sosiologi. Comte melihat dari hasil revolusi Prancis cenderung ke arah reorganisasi masyarakat secara besar-besaran. Menurutnya, reorganisasi masyarakat hanya dapat berhasil jika ada orang yang mengembangkan cara berpikir yang baru tentang masyarakat. Comte memperkenalkan metode positif, yaitu mengenai hukum mengenai urutan gejala-gejala sosial. Dia memperkenalkan hukum stadia atau tahap. Isi hukum 3 stadia atau 3 tahap itu adalah: yang pertama, tahap teologi, yaitu pada tahap ini orang lebih suka dengan pertanyaan yang tidak dapat dipecahkan, yaitu tentang hal-hal yang tak dapat diamati. Yang kedua, tahap metafisik.
ialah pada tahap ini jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sama dicari jawabannya pada hal-hal abstrak yang diibaratkan sebagai esensi dan eksistensi. Dan yang terakhir, yang ketiga, tahap positif. Pada tahap ini, manusia memulai mencari jawaban yang tak bersifat mutlak. Selanjutnya, Comte menikah dengan Caroline Massin pada tahun 1825. Namun pernikahan itu kandas di tahun 1842. Comte menghabiskan waktunya dengan menyusun beberapa karya besar lainnya. Bahkan dirinya menyelesaikan formula sosiologinya. Seluruh karyanya menekan moralitas dan kemajuan moral sebagai pengetahuan dan upaya manusia. Tulisannya kemudian diteliti dan disebarkan secara luas di seluruh Eropa. Banyak intelektual yang kemudian menerjemahkan dan mengumumkan karyanya. Dan pada tahun 1867, Comte meninggal dunia dikarenakan penyakit kanker yang dideritanya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai biodata dari Bapak Sosiologi Dunia, yaitu Bapak Auguste Comte. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.